Oke, hati salah satu terminologi atau glossary ya, kosakata yang penting di dalam filokalia atau spiritualitas tentang filokalia yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja ya. Hati dari bahasa Yunani artinya kardia. Ya kalau dalam diterjemahkan itu jadi kayak batin atau kalbu atau istilahnya yang populer sekarang adalah hati. Nah, hati itu adalah salah satu dari apa? Karunia Allah yang paling besar untuk manusia. Hanya manusia ini yang punya hati. Ya, ciptaan kita ya, ciptaan yaitu kita manusia yang satu-satunya yang punya yang istilahnya disebut sebagai hati atau kardia. Nah, Makarius dari Mesir itu menggambarkan hati itu sebagai berikut. Hati itu memerintah seluruh tubuh. Ya. Dan apabila kasih karunia atau anugerah Allah itu memiliki hati, maka hati itu akan memerintah atas seluruh pikiran. Maka di dalam hati itu ada yang namanya nus. Ya, nus itulah akal budi dari hati itu. Oke. Nah, lalu dari akal budi itu yang akan memerintah seluruh tubuh kita. Ya. Nah, hati itu adalah tempat di mana nus dan pikiran-pikiran itu ditemukan. Sebagaimana dikatakan oleh kitab suci, berkatalah dalam hatinya, Yesus mengetahui pikiran mereka. Ya, Matius 9 ayat 3 sampai 4. Nah, jadi ini dari dalam hati timbul segala pikiran. Ya, dari pikiran timbul perbuatan. Berarti pusatnya dari dalam hati. Dari hati timbul yang namanya pikiran-pikiran yang pusatnya dari hati itu. Oke, lalu di dalam hati ini ada yang namanya akal budi atau disebut sebagai nus. Masuk ke dalam hati itu. Nah, nus itu kayak otak kita. Otak menghasilkan pikiran-pikiran dari kerja saraf otak kan. Nah, di dalam hati punya yang namanya otak yaitu nus yang menggerakkan, yang membuat otak kita itu bisa berpikir. Menggerakkan organ otak ini untuk berpikir. Dari mana? Dari nus. Ya. Tapi hati lebih besar daripada nus. Oke. Di samping nus yang olehnya kita mengenal Allah, yang termasuk di dalam hati atau kalbu ini adalah ada yang namanya kehendak atau kemauan, karsa. Yaitu kehendak bebas di mana nus bisa memilih, ya akal budi tadi, nus tadi bisa memilih untuk taat kepada Allah atau tidak. Oke, jadi di dalam hati berarti ada nus ya yang menggerakkan seluruh hidup kita, termasuk pikiran-pikiran kita. Maka dikatakan dari dalam hati timbul pikiran-pikiran karena ada nus tadi. Ya, pikiran-pikiran ini timbul dari mana? Dari kerja otak kita. Otak kita kok bisa berpikir karena ada nus tadi. Ya, yang ada di dalam hati. Lalu di dalam hati ini juga ada kehendak atau kemauan. Ya. Kehendak untuk apa? Mengikuti atau menaati perintah Allah atau tidak. Ya. Tapi di dalam hati ini juga ada sifat kemampuan untuk apa? Mengasihi atau merindukan Allah. Jadi ada 3 kemampuan hati ya yang dirancang untuk mengetahui Allah dengan nus, untuk mengasihi Allah dengan hati itu sendiri, dan memilih secara bebas mengikuti Allah dengan karsa, kehendak atau kemauan bebas kita. Berarti dalam hati ada 3 fakulti, yaitu nus, hati itu sendiri, dan free will atau kehendak
bebas. Ya, itulah gambaran dari gambar Allah tadi, gambaran dari manusia ini. Kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah, maka di dalam gambar Allah itulah ada nus, ya, ada kasih, mengasihi Allah, dan ada kehendak bebas. Oke. Nah, Maximus mengatakan begini. Tujuan dari nus adalah memiliki pengetahuan akan Allah. Oke. Nus, Tuhan kasih nus di dalam hati kita supaya kita punya pengenalan atau pengetahuan akan Allah. Tapi bukan hanya ada nus, tapi di dalam hati ada namanya perasaan. Ya, perasaan inilah tadi yang kedua, yaitu untuk merindukan atau mengasihi Allah. Oke. Nah, tujuan perasaan ini adalah supaya manusia itu mencari Allah. Merindukan dia, mengasihi dia. Tadi kalau nus tujuannya apa? Mengenal dia. Tujuan dari hati atau perasaan batin ini merindukan atau mengasihi Allah. Lalu tujuan dari kehendak bebas yaitu apa? Menaati Allah. Menaati perintah Allah. Nah, tiga itu. Ini kata Saint Maximus ya. Nus mengenal Allah, hati untuk merindukan Allah, atau sering dikatakan perasaan ya. Yang ketiga yaitu kehendak bebas menaati perintah Allah. Hati oleh para bapak filokalia itu disebut sebagai apa? Ruang penerimaan akan Tuhan. Ya, bisa juga dia menjadi tempat tinggal kejahatan dan dosa. Selain menerima Tuhan, bisa juga jadi tempat tinggal kejahatan dan dosa dalam Markus 7, 21 sampai 23. Apa yang dokter jiwa sebut sebagai alam bawah sadar, ya, tempat yang digambarkan oleh Rasul Paulus, misalnya dalam Roma pasal 7 ayat 18 sampai 25, ini berbicara tentang hati sebetulnya. Jadi di dalam hati itu itulah oleh dunia atau psikologi itu sering disebut sebagai alam bawah sadar. Ya. Nah, di dalam alam bawah sadar atau dalam hati inilah terdapat hukum daging. Artinya hukum yang melawan hukum nus. Ya, itu semua ada di dalam hati. Berarti ada hukum daging, ada hukum nus. Tapi juga ada hukum roh atau hukum Allah. Nah, itu semua ada di dalam yang namanya hati atau alam bawah sadar. Ya. Nah, di dalam hati ini juga yang tadi saya sebut ada hukum roh tadi, disitulah tempat di mana Roh Kudus mencurahkan kasih Allah, mencurahkan anugerahnya ke dalam hati kita. Berarti di dalam hati itu menjadi semacam ruang atau tempat hukum roh bekerja dalam wujud anugerah tadi. Oke? Tapi ada sisi yang namanya hukum daging. Artinya hal-hal yang bertentangan dengan hukum roh itu juga bekerja. Tapi ada juga hukum nus. Nus inilah si aku yang sejati. Ya. Kalau kalau teori psikologi psikoanalisis misalnya dari Sigmund Freud, ada alam bawah sadar, ada alam prasadar, ada alam sadar. Ada id, ego, superego. Id itu kedagingan. Superego itu nilai-nilai moral yang baik. Ego berarti aku yang sadar ini mau memilih id atau superego. Nah, sama di dalam hati itu juga ada hukum Allah, hukum daging, tapi ada hukum nus. Hukum nus inilah yang memilih apa? Hukum daging atau hukum roh. Oke? Nah, itu tentang hati. Ya.
Sehingga dalam hati inilah memainkan satu peranan yang sangat penting. Apa yang terjadi di dalam hati, itu berarti yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, kalau hatimu dikuasai oleh hukum daging, maka perbuatanmu akan ikut. Tapi kalau hatimu dikuasai oleh hukum roh, maka perbuatan rohnya akan ikut. Ya. Nah, Yesus juga mengatakan ini dalam Markus 7, 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, yaitu dari alam bawah sadar, bukan pikiran yang sadar, timbul segala pikiran jahat, perzinahan, pembunuhan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, namun demikian dari alam bawah sadar yang sama ini terkubur dalam hati atau kalbu dan mewarisi banyak hal-hal yang baik juga. Misalnya ada suara hati nurani, rasa akan yang baik dan yang benar, pengetahuan akan Allah dan sebagainya. Jadi di dalam hati selain tadi ada hal-hal yang jahat, pikiran-pikiran jahat, tapi juga ada hati nurani. Itulah hukum roh itu. Ada hal-hal yang baik, yang benar. Jadi kalau misalnya kalian baca Alkitab, berdoa, ya, mendengar firman, misalnya, itu apa? Itu mengisi apa? Hukum roh. Tapi waktu kita melakukan hal yang jahat, itu timbul dari hukum daging tadi. Dan akhirnya perbuatan jahat yang kita lakukan itu apa? Masuk lagi. Itu akhirnya jadi kayak semacam apa namanya? Memori, ya, masuk lagi ke dalam alam bawah sadar, ke dalam hati itu. Nah, tersimpan di dalam hukum daging. Ya. Nah, itu antropologi hati yang kita percayai. Oke. Nah, kemudian sarana untuk menerima kasih karunia atau rahmat energi ilahi itu di dalam hati. Tempat dari hadirat hidup ilahi adalah di mana kita berjumpa dengan Allah dan manunggal dengan Allah. Menjadi sosok yang terintegrasi dan tertransfigurasi. Ya. Seni daripada hidup rohani adalah untuk menjadi sadar akan harta karun yang terpendam dalam hati, menjadi sadar akan hadirat Allah yang nyata, namun tak dapat dipahami di dalam hati. Oke, jadi dalam hati itu memang kayak semacam ada seni kita menemukan harta karun yang terpendam di sana. Nah, ini kata Philip Serap, ya. Nah, kemudian Makarius mengatakan di dalam hati ada satu kedalaman. Mazmur 64 ayat 7 ya. Yang tak dapat dibayangkan. Ada ruang resepsi dan kamar tidur di dalamnya, pintu-pintu dan jendela-jendela, banyak kantor-kantor dan jalan-jalan. Di dalamnya adalah lokakarya dari kehidupan benar dan juga dari kehidupan yang jahat. Di dalamnya ada kematian tapi juga ada kehidupan. Hati adalah istana Kristus. Di sana Kristus Sang Raja datang untuk beristirahat dengan para malaikat dan roh para orang kudus. Tapi di sana juga tinggal hukum daging dalam wujud apa tadi? Godaan-godaan, nafsu-nafsu, ya. Jadi kalau dikatakan di dalam hati itu ada istana Kristus, satu sisi juga ada istana sang iblis. Nah, kayak gitu. That's why itulah sebabnya hati itu adalah satu wadah yang sangat dalam dan luas. Ya. Nah, nanti kalian bisa baca ini juga ya. Oke. Buku ini jauh lebih lengkap ya. Nah, sekarang kita lihat apa kata para bapak filokali ya tentang hati. Jadi kalau hati itu adalah ruang di mana kita bisa bertemu dengan Allah, tapi sisi lagi
kita bisa bertemu dengan iblis. Ya. Yang menentukan apa? Hukum, akal, budi. Hukum, nus. Itu yang menentukan. Ya. Itulah sebabnya nus itu harus diterangi. Supaya apa? Supaya kamu bisa memilih hukum roh. Ya. Nah, ini yang terjadi di dalam hati itu. Nah, lihat, Isaiah mengatakan iblis itu selalu membuat kita apa? Membuat kita itu tidak berjaga-jaga. Membuat hati kita itu diserang oleh iblis. Ya. Dia akan menguasai, gaining possession. Oke? Lalu akan menarik hati itu semakin jauh dari Allah. Ya. Oleh sebab itu, Isaiah menasih kita stand, berdiri. Fear of God, takut akan Allah. Keep God over our heart, jaga hati kita. Practicing the virtue, lakukan kebajikan. Ya. Lalu periksa kejahatan dari musuh-musuh kita. Oke? Nah, berarti Isaiah menasihat kita jangan sampai hatimu dikuasai oleh si jahat. Ya. Dengan cara apa? Fear of God, takut akan Allah, menjaga hatimu, practicing the virtues, lakukan kebajikan. Jadi saudara hari ini belajar tentang hati itu sangat praktikal. Jaga hatimu, lakukan kebajikan. Nah, kebajikan apa yang kita buat hari ini, satu hari ini? Berkata jujur misalnya, itu practicing virtue. Atau kamu berkata bohong. Nah, itu berarti menarik hatimu makin jauh dari Allah. Waktu kamu berbohong, itu akan menambah hukum daya juang, hukum daging lagi. Jadi hukum dagingnya makin kuat. Ya kan? Itu. Makanya Isaiah practicing the virtue. Ya, lakukan hal yang baik. Lalu dia katakan, stand guard, berdiri teguh. Oke, jaga hatimu. Dengan cara apa? Jaga indramu. Keep watch on your senses. Indra kita apa saja nih? Mata, mulut, telinga, ya kan? Hidung, ya mulut tadi ya. Terus kulit, sentuhan, ya kan? Nah, itu harus dijaga. Nah, mata. Nggak bisa jaga mata, bahaya ya. Oke, nggak bisa jaga mulut juga, bahaya. Nggak bisa jaga telinga, berbahaya. Ya, karena itu akan menarik kita kepada apa? Hukum daging tadi. Ya. Tapi juga ingat akan Allah. Ya, yang sudah tinggal di dalam diri kita. Nah, kita mesti bersyukur karena Tuhan memberikan kita anugerah, berarti anugerahnya itu anugerah itu berarti apa? Energinya, kehadirannya. Ada juga di dalam hati. Ya. You will catch the thief when they try to deprive you of it. Nah, kalau kamu tahu ada anugerah, ada Allah di situ, kamu bisa menangkap pencuri-pencuri itu. Ya, mencoba untuk menjauhkan kamu dari Allah. Oke, dia katakan lagi, ketika manusia kita ini ya memiliki pengetahuan, mengenal tentang natur keberdosaan kita, cara kerjanya dosa seperti itu, akhirnya kita jadi tahu bahwa
ada godaan yang selalu datang masuk ke dalam panca indera kita, lalu dia akan masuk ke dalam hati kita nggak terjaga, maka dia akan menggerakkan hukum daging itu. Hukum daging itulah nanti akhirnya jadi hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang akhirnya timbullah perbuatan dosa. Awal dari melihat. Lama-lama timbul hawa nafsu. Hawa nafsu itulah akhirnya orang akan bertindak dosa. Oke, nah kita harus mengenal, recognize evil thoughts. Jadi kenalin hawa nafsu itu. Ya. Nah, dengan cara apa? Kamu jangan sampai terganggu dan terus berdoa. Continue in prayer to God. That's why, itulah sebabnya kita selalu menjaga hati itu dengan prayer to God, fear to God. Nah, itu inti ya dari spiritualitas Filokalia ini. Nah, dia ulangi lagi. Ya, aku menasihati kamu jangan tinggalkan hatimu itu apa? Jangan tinggalkan hatimu tanpa dijagai. Oke? Ya. Sepanjang kok nggak nyala sih? Kenapa? Oke? Sepanjang kamu masih di dalam tubuhmu. Sudah. Ya. Nah, sama seperti seorang petani ini ya. Coba kalian perhatikan di sini. Oke. Sama seorang petani, oke, dia tidak boleh merasa yakin bahwa kebunnya tanamannya itu pasti bertumbuh. Ya karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya kan? Bisa aja tiba-tiba datang banjir, atau serangan hama gitu. Sama, kita nggak boleh terlalu yakin ya. Jangan biarkan hatimu tanpa dijaga. Sepanjang kita masih hidup. Sepanjang kita masih bernafas. Sampai napas terakhirmu lah, kamu baru, sampai napas terakhirmu kita tidak bisa tahu bahwa hawa nafsu itu selalu menyerang kita. Sepanjang kita bernapas, maka dia tidak boleh membiarkan hatinya tanpa dijaga. Ya, so every moment pray to God for His help and mercy. Jadi setiap momen tuh berdoalah kepada Allah, meminta pertolongannya dan belas kasihannya. Oke? Nah, ini penting banget ya. Don't leave your heart unguarded. Jangan membiarkan hatimu itu tidak ada penjagaan. Ya. Nah, Isaiah the Solitary berkata, nah ketika kamu sudah mencari Allah dengan doa yang benar, dengan segenap hatimu, ya, maka kamu tidak membayangkan, ya. But then you cannot possibly imagine that you already conform to His will. Kamu tidak bisa mengatakan, oh aku pasti menuruti kehendaknya. Belum tentu. Ya dia katakan ya, as long as your conscience, sepanjang hati nuranimu, reprove you for anything that you have done contrary to nature, you are not set free. Oke, sepanjang hati nuranimu tuh masih gelisah, berarti ada sesuatu ini yang belum beres nih. Oke. Nah, kalau ada sesuatu yang belum beres di dalam hati nuranimu, cepat-cepat tuh diberesin. Dia katakan. Jangan dibiarkan. Ya. Berarti
ada reproof, ya, ada kesalahan yang harusnya kamu tuh bisa kamu hentikan. Iya. But if you find when you are praying that nothing at all accuse you, tapi tidak ada yang menuduh kamu, hati nuranimu bersih, maka kamu bebas. Dan kehendak Allah telah masuk. Ya, gitu. Nah, ini maksudnya gini. Isaiah berkata, apa namanya? Kalau hati nurani kita mengatakan atau ada hal-hal yang menuduh kita, ya, jangan kita biarkan. Oke? Nah, itu berarti kita belum bebas. Misalnya gini, sebelum kamu berbohong misalnya kan, kamu merasa ya nggak benar. Tapi kalau kamu cuek, kamu biarkan, ya udah kamu akan berbohong. Gitu loh. Tapi kalau kamu sadar itu nggak benar, nah kamu akan mengikuti apa kata hati nurani. Ya. Nah, ini maksudnya ini. Oke, nah, perkataan seperti ini kita harus renungkan. Ya. And then examine yourself daily in the sight of God. And discover which of the passion is in your heart. Nah, ujilah dirimu di hadapan Allah. Lalu coba hawa nafsu apa yang ada di dalam hatimu. Usir itu ya, sehingga kamu akan bebas dari penghakimannya. Oke? Nah, ini kata dia, examine yourself. Discover which of the passion is in your heart. Ya. Yeah? That's it. Nah, sekarang kita lihat John Cassian. Dia katakan, bodily fasting alone, kita berpuasa dengan tubuh, ya, berpuasa secara fisik gitu ya, itu nggak cukup untuk mendatangkan apa? Pengendalian diri dan kemurnian. Ya, aku hari ini puasa. Ya. Bodily fasting itu memang salah satu latihan askesis. Bodily fasting. Selain kamu baca Saint, baca Alkitab gitu ya. Tapi apa yang lain? Bodily fasting. Yaitu berpuasa. Ya. Kata John Cassian nggak cukup. Kamu harus disertai juga dengan apa? Contrition of heart. Nah, ini dia. Jadi ada hati yang merasa hancur. Ya. Yeah? Intense prayer to God. Terus berdoa kepada Allah. Frequent meditations on the scripture. Baca kitab suci, toil, tekun, and manual labor. Bekerja keras. Oke, nah ini spiritual practice. Bodily fasting, contrition, intense prayer, meditation, toil, manual labor. Ya. Sehingga ini akan memberikan kita kemampuan untuk mengecek ya, the restless impulse of the soul. Jadi ada serangan-serangan yang tanpa henti yang selalu mengganggu hati kita. Oke? Ataupun fantasi-fantasi. Fantasi-fantasi ya. Bagi anak muda, fantasi-fantasi seksual itu selalu akan muncul. Oke? Nah, kalau kita punya tadi ya, bodily fasting, contrition, intense prayer, ya dan sebagainya itu, maka kita bisa mengatasi ini, sinful fantasy. Ya, kerendahan hati, kerendahan jiwa kita menolong daripada apapun yang lain. Ya, dan ini tanpa kerendahan hati kita nggak bisa mengatasi yang namanya unchastity, kecemaran
ataupun dosa yang lain. Oke, jadi langkah pertama adalah kita harus menjaga hati dari pikiran-pikiran yang jahat. Misalnya dalam Matius 15 ayat 19, dari dalam hati timbul pikiran-pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, kecemaran, dan sebagainya. Ya, so guard the heart. Bagaimana menjaga hati? Macam-macam caranya. Ya, misalnya apa? Berpuasa, takut akan Allah, berjaga-jaga, doa, meditation, ya. Ya, lalu practicing manual labor, toil. Nah, ini kata John Cassians, ya, John Cassians dalam On the Eight Vices. Nah, John Cassians berkata lagi, dokter dari jiwa kita ya sudah ditempatkan ke dalam hati kita. Untuk apa? Menyembuhkan jiwa kita yang siapa? The doctor of our soul. Jesus Christ. Itu sudah diberikan ke dalam hati kita. Ya. Nah, tinggal bagaimana dokter itu bekerja dengan leluasa di dalam hati. Ya. And then dia berkata, kenalilah the cause of our sickness. Kenalilah penyebab dari keberdosaan kita. Ya, nah dia katakan dalam Matius 5 ayat 28, siapapun yang melihat wanita itu dengan nafsu, dia sebetulnya sudah berzina di dalam hati. Jadi, perbuatan dosa itu bukan harus sampai satu action tindakan, tapi di dalam hati itu sudah terjadi. So that's why hati ini memegang peranan penting karena disitulah kita berperang sesungguhnya. Ya, maka di dalam Amsal 4:23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segenap ketekunanmu. Ya. Nah, oleh sebab itu John Cassian mengatakan guard your heart. Matius 5 ayat 28. Ya. Oke. Nah, kalian coba ya, baca seperti ini gitu. Nah, ini menolong kita untuk menangkap apa yang dikatakan oleh spiritualitas filokalia ini. And then kita lihat coba misalnya nih ya. Hezekiah, the priest, ya. Nah, ini aja ya. Just as someone in the midst of a crowd holding a mirror and looking at it sees not only his own face. Jadi kalau kita lihat di cermin, kita nggak hanya lihat wajah kita saja, ya, tapi wajah-wajah dari, ya kalau saya kasih cermin ya, tentu wajah dari banyak orang juga, ya. Nah, sama seperti cermin, ya, hati itu dia katakan seseorang yang melihat ke dalam hatinya, ya, dia tidak hanya melihat dirinya saja, tetapi juga wajah yang hitam dari iblis. Oke? Jadi kalau misalnya ada seseorang yang pegang cermin di tengah-tengah kumpulan orang, ya, dia tidak hanya lihat wajahnya, tapi juga orang-orang itu. Nah, sama seperti kita melihat kedalaman hati kita juga akan melihat hal yang baik dan hal yang jahat.
Oke, itu kata Hesychios ya. Tadi kita udah pelajari bahwa hati itu juga ada hukum daging dan hukum roh tadi. And then coba lihat ini kata Hesychios lagi. The test of moral judgment is always to prompt the soul intensive power to engage in inner warfare and to make us self-critical. Ya, saya ganti dulu ya. Ini belum diganti. Oke. Nah, tugas dari moral judgment kita itu adalah untuk mendorong intensive power dari soul kita itu bisa menang di dalam peperangan batin. Ya, terus dia katakan, the test of wisdom is to prompt the intelligence to strict watchfulness, okay, constancy, and spiritual contemplation. Ya, apa itu yang pertama? Berjaga-jaga, konstansi, konsisten, ya, dan kontemplasi spiritual. The task of righteousness is to direct the appetitive aspect of the soul. Jadi ini ada intensive power, kemudian ada appetitive aspect of the soul. Nah, ini tugas dari kebenaran itu adalah mengarahkan appetitive aspect of the soul itu terhadap kekudusan dan menuju kepada Allah. Appetitive itu kayak aspek desire-nya. Ya tadi di dalam jiwa itu ada namanya emosi, ada namanya desire. Ya. Fortitude task is to govern the five senses and to keep them always under control, so that through them neither our inner self, the heart, nor our outer self, the body, is defiled. Nah, jadi menjaga hati itu jaga emosinya, jaga desire-nya, lalu jaga five senses-nya, 5 senses-nya, panca indera tadi. Ya, nah ini kata Hesychios. Oke. Nah ini masih banyak kutipannya ya. Nah misalnya dikatakan lagi, if a man does not carry out the will and law of God in his inward parts, that is, in his heart, he will not be able to carry them out easily in the outward sphere of the senses either. Ya, jadi kalau kita nggak bisa membawa hukum dan kehendak Allah di dalam hati kita, maka kita nggak bisa melakukannya di dalam anggota tubuh kita. Jadi kalau hukum roh itu nggak dimasukkan ke dalam hati, masuk kiri keluar kanan, ya bagaimana kita bisa menaati? Jadi itu harus masuk ke dalam hati baru kita keluarkan. Ya, that's it, kata Hesychios. A true monk is one who has achieved watchfulness, and he who is truly watchful is a monk in his heart. Ya, jadi seorang biarawan yang sejati itu adalah yang memang mencapai keberjagaan, dan dia yang sungguh-sungguh berjaga adalah dia yang sungguh-sungguh menjaga hatinya. Artinya dia hadir di dalam hatinya. He is truly watchful adalah a monk in his heart. Dia sungguh-sungguh hadir di dalam hati. Ya. Oke, nah ini
Misalnya menurut Theodoros di Greek Ascetic. Jika hati seseorang itu tidak mengutuki dia karena menolak perintah Allah atau karena ketidaktahuannya, ya, atau menerima pikiran yang jahat, maka dia memiliki hati yang murni dan layak di hadapan Kristus. Ya. Jadi kalau hati kita tidak menuduh kita, hati kita itu bersih, hati kita itu tidak ada pikiran jahat, maka ini adalah seperti yang dikatakan Matius 5 ayat 8, hati yang murni, maka dia akan melihat Allah. Nah, coba kita pikirkan, ya. Hati yang murni, hati yang suci, baru di sini bisa melihat Allah. Berarti dengan apa kita melihat Allah? Dengan hati itu. Ya kan? Dengan hati yang suci itu. Berarti Allah tadi di dalam mana? Di dalam hati. Kenapa kok hati yang murni itu baru bisa melihat Allah? Sama lah misalnya kalau ada tembok di depan kita, maka kita nggak bisa melihat apa yang ada di sebelah tembok. Ya kan? Nah, sama di dalam hati, kalau ada hal yang tidak baik, yang gelap, yang tidak suci, itu seperti apa? Tembok, di mana kita tidak bisa melihat Allah. Maka dibutuhkan hati yang suci, artinya tidak ada, di sini dikatakan apa? Hostile thought, tidak ada hal-hal yang jahat. Ya. Nah, di sini baru kita akan melihat Allah. Oke, misalnya ini dari Saint Maximus, the Confessor. Ya. If, as Saint Paul say, Christ dwell in our heart through faith, maka all the treasure of wisdom and spiritual knowledge are hidden in him. Ini artinya apa? Jika Kristus tinggal di dalam hati kita melalui iman, maka seluruh harta, hikmat, dan pengetahuan rohani itu ada di dalam kita. Ya, maka kita punya apa? Punya treasure of wisdom, spiritual knowledge, ya, di dalam hati kita. Oke, dan pakai itu, the spiritual knowledge tadi, untuk apa? Purification, dengan menaati perintah. Nah, itu kata Maximus. See? Ya. Lalu dia juga mengutip Matius 5 ayat 8. Okay, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Nah, sebab apa? Allah itu tersembunyi di dalam hati. Dan kita yang bisa melihat dia, ya, adalah kita yang memang purified, murni. Melalui apa? Love dan self-control. Okay? The greater their purity, the more they will see. Jadi makin murni, kita makin bisa melihat Allah. Ya. Nah, jadi kalian baca harus terbiasa dengan kutipan-kutipan seperti ini. See? Coba ya. They shall see him, ini aja. Ya, they shall see him and the riches they are in him when they have purified themselves through love and self-control. Oh iya ya. Berarti saya tuh mau mengasihi Allah, melihat dia. Saya harus purify myself dengan self-control. Baru saya bisa mengasihi. Nah, dari situ saya baru bisa melihat dia. Ya. Nah, ini kutipan dari 4th Century on Love nomor 72, ya. Nah, ini bukunya seperti ini. Nih ya. 4th Century nomor 72.
Oke, di sini ya. Nih. Ya. Jadi, lihat di sini. Love and self-control. The greater purity, the more they will see. Ini kan akhirnya jadi satu kutipan yang kita mesti hafal. Ya. The greater our purity, the more we will see. Oke, okay? Jadi kalian baca teks itu yang memang sudah dalam, ya. Tapi tadi kata Hezekios apa harus masuk. Kalau keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan, percuma. Nah, ini kutipannya ini tadi. Ya, ini kata Hezekios. Ya. Oke, ini Maximus. Nah, ini banyak ya juga. Love and genuine affection, yaitu faith and clear conscience. Conscience ini hati ya. Adalah hasil dari hati yang impuls dari hati yang tersembunyi. For the heart is fully able to generate without using external matter. Ya. Jadi kasih itu timbul dari mana? Dari dorongan hati. Maka tadi di dalam hati itu ada yang namanya hati itu sendiri atau perasaan untuk mengasihi Allah. Ya. Oke. Nah, beberapa kutipan ini ya kita udah pelajari. Nah, yang penting bagi kita sekarang adalah ini contoh ya bagi kita. Pelajaran seperti ini ya, saya filokalia ini dalam. Mesti kita renungkan pelan-pelan. Tapi kita mesti kerjakan. Ya. Nah, misalnya kayak tadi, dia katakan, ada hidden impulse of the heart. Okay. Harus ada gerakan di dalam hati ini untuk mengasihi dia. Maka hati ini nggak boleh suam-suam kuku. Atau hati ini dingin. Mesti selalu panas. Panas itu berarti ada terang, ada energi. Nah, berarti harus lewat doa. Nah, doa inilah yang akhirnya membuat kita itu hatinya jadi tetap panas, akhirnya jadi punya affection, afeksi. Afeksi atau kasih itu kayak apa ya? Itu kayak eros atau burning love, kasih yang membakar. Membakar apa? Membakar nafsu kita jadi habis, tapi semakin memurnikan hati itu sendiri. Ya. Oke. Nah, sekarang coba nih kalian ini. Dari Philotheos of Sinai. Di mana ada kerendahan hati dan mengingat Allah melalui berjaga-jaga, maka di situ akan ada doa tanpa henti untuk melawan musuh. Ya kan? Nah, begitu itu ada, disitulah ada Allah. Berarti dia hadir di dalam hati kita. Dan kita bisa punya senjata untuk melawan iblis. Nah, itu kata Philotheos. Bagus kan? Kutipannya kan? Jadi, humility, see? Remembrance, kerendahan hati, mengingat Allah, watchfulness, berjaga-jaga, prayer. Nah, di situ kita bisa melawan si musuh. Di situ ada Allah hadir. Maka hati itu kayak jadi surga. Di mana ada kehadiran Allah, tidak ada lagi
kekuatan si jahat. Oke, ini dari Philotheos of Sinai ya, dari bukunya 40 Texts on Watchfulness. Nomor 4. Nih, misalnya dari Ilias the Presbyter. Jadi kalau kita berdoa tanpa henti, misalnya mengutip nyanyian Mazmur gitu ya. Lalu kita masukkan ke dalam hati, maka hati itu seperti tanah yang subur. Tanah yang subur tempat bertumbuhnya berbagai macam bunga. Ada mawar, ya, di situ lalu punya visi, melihat hal-hal yang tidak berjasmani. Lalu ada lilis, itu bunga apa? Bunga lili, ya. Lalu ada violet, ya, di mana kita bisa diterangi, lalu bisa apa namanya, hard to understand the many judgment of God, bisa memahami ya penghakiman Allah, bisa diterangi, bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat. Nah, ini kata Ilias. Kalau kita terus melakukan continuous prayer untuk menjaga hati. Ya. Nah, so kita lihat ya beberapa kutipan dari Filokalia ini. Kalau kita baca tentang hati, mereka selalu menasihati kita tuh apa? Jaga. Guard it. Oke. Nah, by continuous prayer. Ya. Salah satu continuous prayer yang penting ini apa nih? Jesus prayer. Nah, Jesus prayer ini kenapa? Karena dia adalah apa? The Son of God dan Allah sendiri yang punya power, punya kuasa. Ya. Yang membuat kita itu jadi kayak kalau dia punya kuasa, dia punya terang. Jadi kita punya kayak senjata untuk melawan si musuh. Ya. Tapi kalau kita terus apa? Invoke endlessly without ceasing, tanpa henti. Jadi Jesus prayer itu bukan mantra ya, tapi ini adalah satu doa, kita sadar bahwa ada banyak musuh, nah kita juga harus banyak doa. That's the way, ya. Dan kalau kita punya Jesus prayer ini, maka dia tidak akan menuntun kita kepada evil, bahkan kita akan menghancurkan evil. Ya. Di sini siapa yang sudah praktis 3.000 kali dalam sehari? Hah? 100 kali? 100 kali? Ada? 200 kali? Lebih? 300? Ada yang 1.000? Ya. Nah, Hezekias mengatakan Jesus prayer itu kayak apa namanya ya? Semacam enforce ya, satu kekuatan bersama dengan berjaga-jaga untuk terus kita apa namanya? Mencapai yang namanya constant prayer. Jadi bagaimana kalau perintah Rasul Paulus doa tanpa henti itu? Ya, dengan Jesus prayer. Pada saat kita Jesus prayer, disitulah kita sedang constant prayer, disitulah kita melakukan namanya watchfulness. Ya, ada hal yang menarik yang dikatakan oleh Serafim dari Sarov ya. Lihat kutipannya ini sebentar. Kalau pada saat kamu bekerja, dia katakan, ketika kamu bekerja di rumah atau saat kamu bepergian, ya, kamu di dalam hatimu tuh
dengan pelan, dengan diam mengatakan, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Jadi di saat kamu sedang bekerja, di saat kamu sedang misalnya bepergian, atau di saat kamu sedang bersama dengan orang lain, ucapkan itu. Ya. Atau di saat kamu bertemu dengan orang. Oke. Atau di saat kita bersama dengan orang lain. Ya. Ucapkan apa? Lord have mercy. Tuhan, kasihanilah. Ya. Nah, dia Serafim dari Saraf itu menasihatkan kita, setiap kamu bangun tidur, ucapan doa Bapa kami itu 3 kali. Menunjukkan Allah Tritunggal. Ya. 3 kali. Bapa kami yang di surga, dan terus 3 kali. Oke. Lalu kamu, dia katakan, baca pengakuan iman. Itu menunjukkan kita punya iman yang teguh. Ya. Nah, pada saat sesudah kamu makan, atau sebelum makan, atau setelah kamu menyelesaikan satu tugas pekerjaan. Oke? Nah, jangan lupa apa? Give thanks, bersyukur. Oke? Sebelum kamu tidur, dia katakan. Kembali lagi, ucapan doa Bapa kami itu 3 kali. Lalu ucapan syukur. Lalu baca pengakuan iman. Yesaya. Nah, itu yang diajarkan kepada kita. Nah, ini yang seperti diajarkan ini. Hezekias itu. Constant prayer. Ya. Maka, kalau ini kita bisa, maka kita lama-lama akan mencapai yang namanya watchfulness. Mungkin every moment susah ya. Tapi mulai dari jam-jam tertentu. Misalnya waktu kamu kerja, coba Lord have mercy, Lord have mercy. Oke? Waktu kamu selesai bekerja, mengucap syukur. Waktu kamu lagi berada di sekeliling orang, Tuhan kasihanilah. Nah, ini untuk menjaga hal-hal tertentu ya, yang seringkali muncul pikiran jahat dan sebagainya, kita bisa buang dengan apa? Invocations our Lord Jesus Christ. Jadi kalau praktisnya misalnya kamu timbul pikiran jahat, atau tadi hati nuranimu itu gelisah, langsung ucapkan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Nah, dia katakan ini. Ya, jadi ketika kamu muncul pikiran jahat, kamu langsung ucapkan doa Jesus Christ ini. Ya, maka disitulah kamu mencoba jiwamu itu nggak terpecah. Akhirnya punya kekuatan untuk melawan pikiran jahat itu. Nah, ini bukan kata saya, ini kata Hezekias. Oke. Nah, jadi tolong misalnya kalian baca kutipan-kutipan seperti ini ya. Nah, ini saya kasih filenya. Minimal 1 hari baca 1 kutipan. Sebelum saya kasih buku seperti ini. Ya. Saya anggap kalau kayak baca buku saya itu sudah bisa lah baca sendiri. Ya. Jadi makanan kalian sehari tambah keras dikit. Ya. Enggak lagi susu, bubur, tapi batu. Oke. Enggak, ini simple. Kalian ambil misalnya nih ya. Nah, misalnya hari ini kita bahas hati dan Jesus Prayer. Nah, Jesus Prayer tolong dibaca 1 ini. Oke. Nah, nanti minggu depan saya akan tanya. Kamu ambil kutipan yang mana? Oh, dari Hezekias, Pak. Yang mana? Ini. Terus, apa yang kamu renungkan dan apa yang sudah kamu praktekkan? Ya. Ini. Terserah mau yang mana. Minimal 1 hari 1.
Jangan satu minggu satu. Ya. Satu hari satu. Oke.